Shalom semua, silakan bisa duduk. Thank you, brosis. Thank you. Yang melayani semua, berikan tepuk tangan kepada Tuhan untuk setiap talenta yang Tuhan berikan. Amin. Haleluya. Saya mendengar bassnya yang dimainkan dengan suara yang clear, saudara ya. Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome back ya, Bapak Pak Chandra, Pak Aming dengan keluarga dari liburan di Indonesia ya. Praise the Lord, rekan-rekan yang lain juga. Wow ya. Juga Bro Elvin balik dari Indonesia ya, ketemu dengan orang tua sudah beberapa tahun ya. Bersama menikmati yang dari Taiwan semalam ya. Ya, kemarin betul tiba ya. Jessica worship leader di sini semalam tiba dari Taiwan ya. Enjoy kalau Anda bisa ketemu dengan keluarga di Indonesia, bersyukurlah ya, nikmati kebaikan Tuhan bersama keluarga. Bagi Anda yang berada di sini juga kita bersyukur kita boleh menikmati anugerah. Ini minggu di mana kita baru lihat mendung, saudara ya. Selama dari mendekati akhir Desember sampai kemarin masih matahari cerah, kita boleh menikmati juga kebaikan Tuhan ya. Shalom semua dan khususnya juga shalom kepada rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming. God bless you. Anda juga beribadah di tempat Anda berada. Haleluya. Dan di sini juga Bro Michael, ada Bro Michael? Ya, Bro. Oke, alright. Praise the Lord. Kita bersama-sama kembali kita boleh beribadah, menyembah, memuji Tuhan bersama-sama. Tadi lagu mengatakan ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Saudara dan saya kita beribadah, baik yang on-site di sini, rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online. Kita beribadah karena kita ingat akan kasih-Nya yang luar biasa. Jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan, akan kasih-Nya, saudara. Dimana kalau orang Israel ketika mereka mulai lupa kebaikan Tuhan, lupa kasih-Nya Tuhan, maka mereka jatuh dalam dosa. Kalau Anda membaca di dalam Alkitab perjalanan bangsa Israel, mereka jatuh dalam dosa, jauh dari jalan Tuhan. Bahkan generasi yang berikutnya jauh dari Tuhan sedemikian rupa. Oleh karena ada generasi yang lupa akan kebaikan Tuhan. Kita bersama keluarga, kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Selalu bersyukur untuk kasih-Nya yang dahsyat. Amin. Haleluya, saya bersyukur seluruh jemaat by grace and by faith. Rekan-rekan jemaat semua adalah orang-orang yang mencintai Tuhan. Saya bersyukur Anda mencintai Tuhan. Sebab Tuhan telah lebih dulu mencintai kita. Amin. Dan saya bersyukur juga jemaat by faith and by grace. Semua rekan-rekan adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya. Nah, saudara, kita diberikan tema di dalam tahun ini, tema yang besar dalam satu tahun ini, yaitu a life in character. Alive, hidup. Kita bersyukur juga kita boleh hidup, saudara. Kita betul-betul menghargai kehidupan dan kesempatan yang Tuhan berikan. Baru 2 hari yang lalu saya membaca news katanya ya. Di China akibat dari COVID dalam waktu dekat ini sudah 16.000 orang meninggal. Dalam waktu dekat, artinya dekat bisa 2 minggu, 1 bulan yang lalu di total itu 16.000 orang meninggal karena COVID. Ini baru yang COVID, belum di dunia ini kan bukan cuma virus itu, bukan cuma COVID. Jantungan lah, stroke lah, kejadian-kejadian lain ya. Jadi Anda bisa bayangin begitu banyak hal-hal yang tidak mudah
di negara China, doakan supaya China juga boleh dipulihkan, supaya mereka tidak hidup di dalam keadaan seperti itu ya. Tapi kita tahu juga namanya virus tidak memilih negara, dia menyebar kemana aja ya. Kita meminta juga belas kasihan Tuhan. Jadi walaupun kita secara umum di Jepang kita safe, tapi jangan gegabah, jangan sembarangan. Kalau ada kesempatan di tempat-tempat umum yang besar, masih jaga protokol dengan baik, saudara ya. Saudara, alive in character adalah satu kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Bukan sekedar kita mencapai impian kita, mengejar impian kita, itu baik. Ya. Bukan sekedar saudara menjadi lebih baik dalam kehidupan itu juga baik. Bukan sekedar saudara mungkin ingin lebih kaya, selama saudara tidak curang melakukannya, itu baik. Tetapi kalau Tuhan memberikan kita kesempatan kehidupan, pakailah kesempatan itu mengembangkan, menghasilkan, dan memperlihatkan karakter-karakter ilahi dalam kehidupan ini. 2 minggu lalu pastor menyampaikan ada bagian tertentu tentang karakter, masih ingat? Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, di situ dituliskan buah roh. Buah roh artinya buah Roh Kudus berbicara tentang karakter, dan di situ ada 9 buah roh. Nah, karakter yang dikembangkan itu, ayat 23 berkata, maka tidak ada hukum yang dapat menentang, yang melawan hal-hal itu. Yaitu orang-orang yang mengembangkan karakter ilahinya, maka tidak ada hukum. Nah, ternyata kata hukum di situ, pengertian dalam bahasa Grekanya adalah salah satu pengertian dari bahasa Greka. Tidak ada kekuatan, tidak ada pengaruh yang dapat mendorong kita untuk bertindak. Bertindak apa? Bertindak melanggar firman Tuhan, bertindak menjauh dari rencana Tuhan. Kalau saudara dan saya mengembangkan karakter-karakter ilahi, maka ada kekuatan dan perlindungan menghadapi kekuatan apapun, pengaruh apapun yang bisa kita alami dalam perjalanan hidup ini. Hari-hari masih panjang. Ini baru tanggal 15. Masih ada 350 hari yang kita harus lalui. Dan kita sudah dengar baik akhir tahun lalu, awal tahun ini bahwa hari-hari ke depan akan sulit, akan resesi yang besar dan sebagainya. Mungkin saja terjadi. Mungkin saja, saudara. Tetapi ingat, selama saudara berpegang pada firman Tuhan, hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan atau ramalan ahli-ahli ekonomi, tetapi hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah dalam hari-hari ke depan kita mau dipimpin oleh firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Amin, saudara. Ke depan terus terang saya tidak tahu, ya, tapi saya punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang berkata bahwa masa depanmu bukan kecelakaan, tetapi masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Yang ngomong bukan Pastor Caleb, yang ngomong Tuhan tertulis dalam firman-Nya. Haleluya, kita boleh bersyukur, tetapi di sini kita belajar di dalam menghadapi perjalanan ke depan itu, pastikan bahwa kalau saudara dan saya diberikan kesempatan hidup, kita boleh mengembangkan karakter ilahi, kita boleh memperlihatkan karakter ilahi
Sehingga tidak ada kekuatan, tidak ada pengaruh yang dapat menentang, mendorong saudara untuk menjauh dari rencana Tuhan. Haleluya. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Saulus. Kita tahu khususnya tahun lalu kita banyak sekali membahas tentang kitab Kisah Para Rasul. Dan satu nama yang sangat menonjol di dalam Kisah Para Rasul yaitu Rasul Paulus. Tapi sebelum dia menjadi rasul, dia bernama Saulus. Nah, kita lihat dalam firman Tuhan apa yang mengubah hidupnya dari seorang Saulus akhirnya berubah menjadi Rasul Paulus. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 9. Kita ingin hari-hari ke depan kita terus mengalami perubahan yang membawa dampak yang memperlihatkan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Amin, amin. Kisah Para Rasul pasal 9. Kita mulai baca dari ayat 1. Kita perhatikan bersama-sama, pastor akan kupas bagian-bagian ini. Ayat 1 dan 2 kita melihat sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Ada pemimpinnya lagi di kota Yerusalem. Dia berada di sana, dia menghadap kepada imam besar. Kenapa saudara? Karena hatinya yang penuh dengan kemarahan, kebencian, fanatisme yang luar biasa, penuh dengan ancaman dan merencanakan pembunuhan juga. Jadi dia pergi ke imam besar. Haleluya. Orang ke imam besar pergi seharusnya untuk bertanya tentang Tuhan. Orang pergi ke imam besar minta didoakan. Orang pergi ke imam besar untuk diajarkan firman Tuhan. Tetapi yang namanya Saulus, dia pergi ke imam besar untuk tujuan menangkap, menyiksa, kalau perlu membunuh orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Jadi Anda bisa lihat latar belakang yang sangat mengerikan. Ya. Tidak ada hal yang baik dalam diri Saulus itu saudara. Dan kalau kita lihat sebelumnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, kalau nanti Anda baca di rumah, itu bagian terakhir. Bahkan Saulus yang muda itu memberi izin orang-orang untuk membunuh orang Kristen. Pada waktu itu dia mengizinkan yang bernama Stefanos dirajam dengan batu dan mati saudara. Artinya Saulus ini dia masih muda tapi punya pengaruh. Sampai orang-orang itu minta izin bunuh orang sama dia. Jadi orang ini bukan orang biasa saudara. Masih muda, ada pengaruh, ada pengikut. Tetapi di satu pihak karakter dia sangat mengerikan. Dia menghadap ke imam besar bukan dengan tujuan kebenaran, kebaikan, tetapi justru kehancuran. Ayat 2, dan dia meminta surat daripadanya dari imam besar untuk dibawa kepada majelis atau kelompok pemimpin agama, pemimpin masyarakat, majelis-majelis Yahudi yang tinggal di kota Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki dan perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Jadi Saulus ini dia mengejar-ngejar pengikut Yesus yang zaman itu disebut mengikuti jalan Tuhan. Ya, jadi bukan pada waktu itu masih belum disebut sebagai orang Kristen. Ya,
tetapi pengikut yang disebut jalan Tuhan. Dan dia minta surat dan pergi ke Damsyik. Damsyik itu adalah wilayah di mana saat ini ibu kota Syria itu berada. Ya, jadi kalau negara Syria, kotanya kalau sekarangnya namanya kota Damaskus. Ya, itu adalah di mana latar belakang kota Damaskus dari Damsyik ini, saudara. Nah, dan kita lihat di dalam latar belakang yang penuh dengan kebencian itu, dia pergi ke kota Damsyik. Bukan tujuan baik, tetapi tujuan menangkap, marah, mengancam, kalau perlu membunuh. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik, belum nyampe, tapi udah mendekati kota Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, juga bersama teman-teman yang berangkat bersama ya. Ayat 4, ia rebah ke tanah dan kedengeranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Dia tidak tahu suara itu suara dari siapa, karena dia tidak kenal. Siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi kita perhatikan, 2 kali Yesus mengingatkan Saulus. Kamu ini penganiaya aku loh. Kamu menyakiti aku. Dia bingung karena dia sedang dalam tujuan ke kota Damsyik untuk menangkap, menyiksa, menganiaya orang-orang yang disebut pengikut jalan Tuhan, yaitu orang Kristen. Tetapi dia kaget. Saulus dikatakan kamu menganiaya aku. Sehingga dia berkata, siapa engkau? Aku enggak merasa menganiaya engkau. Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saulus berusaha menghancurkan atau menganiaya orang Kristen. Tetapi Yesus bilang, kamu menganiaya aku. Jadi perhatikan. Kalau ada gereja Tuhan dianiaya, sebenarnya mereka sedang menganiaya Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara hati-hati, Anda mungkin tidak suka sama seseorang di gereja atau yang namanya orang Kristen, saudara kesel banget. Tapi perhatikan, jangan sampai Anda memfitnah atau menjelekkan, berkata negatif. Karena ketika Anda melakukan itu kepada saudara seimanmu, engkau sedang ngomelin Yesus. Kalau Anda ngomong negatif tentang orang Kristen, Anda sedang ngomong negatif tentang Yesus. Hati-hati. Salah satu hal yang saya didik calon-calon hamba Tuhan, kepada calon-calon hamba Tuhan saya didik jangan ngomong negatif tentang gereja Tuhan yang lain. Kalaupun mereka berbuat yang kurang enak terhadap Anda, terhadap calon hamba Tuhan ini, jangan ngomong negatif. Karena begitu engkau mulai ngomong negatif, sebenarnya engkau sedang ngomongin Yesus. Pastor, saya sih nggak ngomong. Cuma ngetik doang. Di Facebook, di Instagram, di TikTok, hati-hati. Dimanapun Anda mengekspresikan hal negatif tentang pengikut Yesus, Anda sedang berkata negatif tentang Yesus. Karena Yesus ngomong 2 kali kepada Saulus sebagai peneguhan, kamu berusaha menghancurkan orang Kristen. Tetapi sesungguhnya engkau sedang merusak, menganiaya aku, melukai aku. Kita tidak mau melukai Yesus, amin. Kita mau Yesus bersukacita bersama kita. Karena itu bukan gosipin orang Kristen, ngomongin negatif.
Hamba Tuhan, seandainya pun Anda tahu hamba Tuhan yang Anda tadi kagumi luar biasa, setelah berapa tahun kemudian ternyata topengnya ketahuan, jatuh dalam dosa, jangan ngomong negatif. Haleluya. Jangan saudara. Kadang-kadang pastor ini sedih ngelihat orang itu dengan beraninya di YouTube lah, di media sosial menyebut nama-nama hamba Tuhan. Seandainya dia pun berdosa, itu urusan dia dengan Tuannya, yaitu Yesus Kristus, bukan dengan saudara. Kadang-kadang orang Kristen ini karena sudah mengagui hamba Tuhan, begitu dia jatuh keselnya bukan main. Jadi emosi terus jadi ikut-ikut ngejelekin. Bahaya saudara. Jangan. Nanti Anda ditegur sama Yesus. Ya. Nah, kemudian di sini perhatikan perubahan pertama, Saulus itu yang kita tahu setelah itu berubah menjadi Rasul Paulus di selanjut perjalanan hidupnya. Dan perubahannya itu luar biasa, perubahan yang membawa begitu banyak berkat bagi puluhan ribu orang yang dilayani selama dia hidup, saudara ya. Pertama, perubahannya karena dia berjumpa dengan Yesus. Dia berjumpa walaupun perjumpaannya dengan cara yang ekstrim. Dia melihat cahaya, dia dengar suara, tapi dia tidak melihat apa-apa. Dia cuma lihat cahaya. Dan habis itu kita tahu selama 3 hari dia tidak melihat apa-apa. Yang dia bayangin dia adalah cahaya itu. Dia dengar suaranya, tapi dia tidak tahu. Dia berjumpa dengan Yesus. Awal perubahannya ini. Saya berdoa bahwa saudara boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus bukan dengan seperti gini. Tapi jumpailah Yesus setiap hari di dalam firman Tuhan. Makanya jangan lupa kita ini baca Alkitab. Ya. Kitab Yohanes berkata pada mulanya adalah firman. Di pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan di pasal yang sama ayat 14 mengatakan firman itu menjadi daging, menjadi manusia, yaitu dalam pribadi Yesus. Jadi kalau kita berbicara ketemu dengan Yesus, berjumpalah dengan Yesus melalui firman yang nomor 1. Karena itu pastor berharap setiap hari jangan terlewat mungkin setengah pasal, mungkin 1 pasal Anda baca Alkitab, berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, di dalam kitab suci ada tertulis tentang aku. Jadi jumpai Yesus di dalam kitab suci itu. Baik perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Berjumpa. Setiap pagi Anda bangun dengan bersyukur. Waktu kita bersyukur, Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini aku boleh bangun. Terima kasih untuk tidur yang kau berikan. Bangun saudara. Dengan rasa bersyukur. Saya percaya ketika Anda dengan kesadaranmu untuk mengucapkan syukur, Anda akan merasakan ada satu anugerah pagi itu saudara. Daripada begitu bangun, dingin lagi, gitu lagi. Padahal Yesus ada di situ. Karena firman Tuhan mengatakan dia Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia bersama kita. Tetapi seringkali kita tidak merasakan kebersamaan dengan Yesus karena kita banyak mengeluh. Begitu bangun sudah negatif. Begitu bangun sudah khawatir. Begitu bangun sudah bertindak hal-hal yang tidak secara prinsip tidak membangun hubungan Anda dengan Tuhan. Bangunlah dengan sikap bersyukur di ranjang Anda sambil stretch. Tuhan thank you. Ya. Setiap hari kita bisa menjumpai Yesus. Setiap hari. Bertemu dengan Tuhan. Sejak pagi kita bangun, kita berbicara dengan Dia. Kita mensyukuri hari di mana saudara
boleh hidup, boleh diberikan kesempatan berkarya. Anda membaca Alkitab, saya bilang cuma mungkin 5 ayat, 10 ayat, bacalah. Menjumpai Yesus. Karena ini akan mengubah kehidupan kita, saudara. Dan juga pastikan dalam kehidupan kita ini, Saulus yang tidak kenal dengan Tuhan Yesus, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Karena dia memang tidak mengenal Yesus. Dia tidak tahu siapa Yesus itu. Dia tidak pernah bergaul dengan Yesus. Karena itulah pastikan bahwa Anda dan saya menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul mengenal dan percaya Yesus sebagai juru selamat. Kekristenan bukan mengikut agama, saudara. Saya selalu ingatkan, di dalam Alkitab sebenarnya tidak ada yang namanya agama Kristen. Tidak ada, saudara. Bahkan kalau di dunia ini dibagi 2. Agama Kristen Protestan, agama Kristen Katolik. Betul kan? Tidak ada di dalam Alkitab. Yang ada adalah orang Kristen. Yang ada adalah pengikut jalan Tuhan. Yang ada adalah a believer in Christ Jesus. Percaya pada Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda memperkenalkan diri, saya orang Kristen. Cukup. Jangan bilang, oh saya orang Kristen dari gereja Protestan. Tidak perlu. Oh saya orang Kristen dari gereja Katolik. Cukup orang Kristen kalau Anda ngerti. Karena keselamatan tidak berdasarkan karena Anda join gereja. Keselamatan karena imanmu bertemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ini pastikan Anda tahu benar nih. Karena sekarang dunia ini akan berusaha, akan terus memecah belah orang-orang, negara-negara, bangsa-bangsa. Umat Tuhan harus tahu bahwa Anda bersatu di dalam Yesus. Jangan sampai kita dipecah belah oleh konsep-konsep dunia ini. Bertemu dengan Yesus artinya bahwa kita percaya sungguh-sungguh Yesus itu juru selamat Tuhan dalam kehidupan kita. Bertemu dengan Tuhan Yesus artinya bahwa kita sungguh-sungguh mulut kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan dalam hati kita percaya bahwa dia dibangkitkan dari antara orang mati. Bertemu dengan Tuhan Yesus artinya saudara juga rindu untuk berbicara melalui doa. Berdoa, simple. Ngomong sama Tuhan di tempat ranjang Anda, turun dari Anda, dari mulai pagi Anda mulai berbicara dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu awal pertama dari perubahan Saulus yang tadinya kita lihat seorang yang penuh dengan kebencian, fanatisme, hatinya berkobar-kobar, penuh dengan pengancaman, pemarah, bahkan merencanakan pembunuhan. Ayat 6, kemudian setelah Tuhan menjawab 2 kali, akulah yang kau aniaya. Ayat 6 dia berkata, Tuhan berkata, bangunlah dan pergilah ke dalam kota, ke kota Damsyik. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ayat 7, maka termangu-mangulah, heranlah teman-teman seperjalanannya, karena mereka, teman-teman itu memang mendengar suara tetapi tidak melihat seorang pun jua. Jadi teman-temannya itu dengar suara Tuhan Yesus tapi tidak ngerti pembicaraan antara Yesus dengan Saulus ini. Dia cuma dengar, mereka cuma dengar suara. Kemudian Saulus ayat 8, Saulus bangun dan berdiri sesuai dengan perintah Tuhan. Berkata bangunlah, pergilah ke kota, maka dia bangun. Dia berdiri, tetapi ada sesuatu perubahan. Lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Artinya dia buta. Oke, selama waktu dia bangun dari tersungkurnya itu ternyata dia buta. Akibatnya
mereka, orang-orang teman-teman yang seperjalanan harus menuntun dia masuk ke kota Damsyik. Yang kedua, saudara, kita lihat dia melakukan aja. Saulus dia lakukan apa yang dia sudah tahu. Jadi perubahan yang kedua, lakukan apa yang Anda tahu Tuhan sudah suruh. Kan Tuhan suruh dia bangun, Tuhan suruh dia masuk ke kota Damsyik. Itu saja. Dan dia lakukan, dia bangun, tetapi dia buta, tentu dia minta dituntun oleh teman-temannya masuk ke Damsyik. Itu saja yang dia tahu, dia disuruh masuk ke kota itu, dituntun, dia pergi ke sana. Selanjutnya dia tidak tahu sama sekali, saudara. Artinya di sini prinsip ikut Tuhan itu, saudara lakukan apa yang Anda tahu aja. Jangan terlalu mikir yang jauh-jauh. Kadang-kadang orang Kristen kalau tidak hati-hati, bagus nggak merencanakan? Punya planning bagus, nggak ada salahnya, saudara. Tetapi harus hati-hati, karena kita nih masih nggak tahu di depan. Karena itulah Yakobus memberikan nasihat. Ada prinsip di dalam kitab Yakobus bahwa seseorang yang merencanakan mau ke bisnis, ke kota ini, ke negara ini, kemudian Rasul Yakobus memberikan nasihat di dalam kitab Yakobus, biarlah engkau berdoa kalau Tuhan berkenan. Artinya memang besok hari kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita boleh membuat planning, tapi jangan gegabah dalam planning, ajak Tuhan dalam planning Anda. Ajak Tuhan. Nah, yang penting untuk melakukan perubahan, lakukan apa yang Anda tahu Tuhan sudah suruh. Kalau waktu Anda sedang berdoa, tahu-tahu Tuhan ingatkan wajah seseorang, dan seandainya ternyata orang itu mungkin pernah melukai Anda, dan Anda masih kesel, masih kalau ingat terbayang orang itu marah melulu, nah itu waktunya Anda untuk mengampuni. Pastikan Anda mengampuni. Haleluya. Atau sesuatu mungkin Anda teringat seseorang dan Anda belum minta maaf. Karena kesalahanmu, pergilah kepada orang itu dan minta maaf. Lakukan apa yang Anda tahu Tuhan sudah suruh Anda. Lakukan, saudara. Saulus yang masih muda itu, setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia lakukan aja. Dia berangkat, dituntun masuk ke kota Damsyik. Buta. Ingat, buta, saudara. Buta itu gambaran tidak tahu di depan. Orang buta tidak tahu, tidak melihat. Hari ke depan ini kita nih nggak tahu, saudara. Sebenarnya kita nih buta. Betul-betul, saudara. Kagak tahu apa yang mesti terjadi. Kemudian kita lihat ayat 9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Artinya dia berpuasa. Kalau Anda merasa hidupmu tidak tahu mesti ngapa-ngapain di dunia ini, berpuasa. Dan kita lihat, tentu dengan disertai dengan berdoa. Ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Tuhan menghampiri yang bernama Ananias melalui penglihatan. Dan Tuhan berkata, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Kemudian Tuhan berfirman, mari pergilah ke jalan yang bernama Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Jadi Tuhan itu langsung melihat 2. Dia ngomong sama Ananias dan dia tahu juga Saulus sedang berdoa.
Kita melihat Saulus yang buta, gambaran daripada tidak tahu apa yang terjadi di depan, dia berdoa dan puasa. Makanya saudara, pada waktu kita dengar akhir tahun yang lalu, tahun 2022 begitu banyak suara-suara yang mengatakan bahwa tahun 2023 ini tahun yang tidak mudah, lebih parah lagi dari COVID, lebih parah lagi dari COVID, saudara, dari keadaan COVID. Jadi keadaan yang sangat tidak tahu. Para pemimpin AFJF, para tim apostolik mengambil keputusan untuk berdoa dan puasa bersama-sama 21 hari. Jadi kita ini masih dalam masa doa dan puasa. Kenapa saudara? Karena kita ini juga nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan yang tahu masa depan. Dan jemaat diajak bersama-sama melakukan doa dan puasa. Memang tidak mudah tanggal 1 saudara ya. Lagi happy-happy. Tanggal 2 mungkin sedang jalan-jalan atau gimana ya. Look, kalau Anda pada waktu mungkin minggu pertama saudara sedang happy, tahun baru, nggak bisa berpuasa, understand. Tapi minggu kedua kita teruskan, ya, lanjutkan. Nah kalau Anda gagal pun lanjutkan. Kalaupun nanti misalnya, waduh sampai hari ini masih gagal, masih ada besok. Ya, tanggal 16, 17, 18, 19, 20, 21 sampai hari Jumat. Lakukan. Saya tahu beberapa dari Anda harus banyak memikir ke depan. Mungkin ada yang mau menikah tahun ini. Ada yang mungkin selesai kuliah, mau ngapain gak tahu. Ya. Atau bahkan mungkin Anda yang sudah lama di Jepang, Anda bosan dan rasanya udah kayaknya mungkin mau balik Indonesia tapi juga takut. Anda sudah kelamaan meninggalkan Indonesia, nggak tahu apa-apa. You don't know what to do. Ke depan nggak tahu, ambil kesempatan doa dan puasa. Haleluya. Orang buta, Saulus ini buta, dia nggak tahu mesti ngapain ke depan. Dia nggak tahu juga apakah dia bakal melek. Karena Yesus tidak ngomong kamu bakal melek. Yesus cuma ngomong kamu bangun, kamu pergi ke kota, nanti di situ baru dikasih tahu ngapain. Yesus tidak bilang kamu pergi ke kota, nanti kamu melek. Tidak. Dia nggak tahu mesti ngapain. Nah kalau Anda bersama-sama rasanya tidak tahu, ambil kesempatan puasa dan doa. Masih ada waktu berapa hari, ambil kesempatan saudara. Saya selalu ingatkan, kelihatannya bercanda tetapi di dalam ini ada kebenaran. Ya. Khususnya bagi Anda yang Anda mau cari pasangan hidup, ya. Lebih baik Anda puasa 40 hari daripada Anda menangis 40 tahun. Banyak setelah menikah menangis tuh. Ada yang menangis 12 tahun, ada yang menangis 25 tahun, ada yang menangis mungkin 40 tahun tinggal ya udahlah karena kan aku orang Kristen gak boleh bercerai. Udahlah pokoknya sampai aku mati aja udah. Menikah tapi banyak tangisan air mata. Kebanyakan. Lebih baik menikah memang tidak mudah. Ada tangisan tapi lebih banyak ketawa saudara. Lakukanlah puasa seminggu 2 minggu sehingga Anda ini tahu ada gambaran yang diberikan oleh Tuhan. Amin saudara. Masa depan Tuhan ingin berikan kepada Anda dengan penuh damai sejahtera. Tetapi ada bagian yang kita harus lakukan. Kalau kita merasa tidak tahu, ambil kesempatan doa dan puasa. Ya. Dan juga menarik di sini,
Ini Ananias yang bernama Ananias, saudara. Kalau Anda baca di Alkitab, ini cuma di situ doang dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Secara langsung dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam penglihatan, dia dengar suara Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan, dia disuruh Tuhan. Cuma di situ, habis itu nama Ananias tidak pernah tercatat lagi. Tetapi saya percaya dia merasa bersyukur di dalam kesempatan ini dia boleh dipakai menjadi bejana yang mendoakan Saulus yang kemudian berubah menjadi Paulus. Mungkin nanti di sorga ada satu pertemuan dan Rasul Paulus ketemu dengan Ananias, dia bilang, Ananias thank you ya, thank you bro. Kamu mau dengar suara Tuhan dan mau pergi mendoakan aku. Thank you bro. Ya, walaupun mungkin Ananias cuma membawa 1-2 jiwa, Saulus membawa 100.000 jiwa di hadapan Tuhan karena pelayanannya. Tetapi tanpa Ananias tidak ada yang namanya Rasul Paulus. Haleluya. Jadi saudara kita lihat, asal saudara diberikan kesempatan hidup ini, tanya sama Tuhan, Tuhan apa bagianku? Kalaupun Anda cuma mendoakan seseorang dan orang itu kemudian bertobat, orang itu tidak tahu juga dia didoakan oleh Anda. Sehingga menjadi orang yang sukses, yang menjadi berkat, baik mungkin dalam dunia market, dalam dunia politik, di dalam area pendidikan, atau menjadi hamba Tuhan yang besar. Mungkin dia tidak tahu Anda mendoakan. It's okay. Tuhan tahu. Dan Anda tidak kurang upahmu dari Tuhan. Karena engkau sudah melakukan bagiannya. Amin saudara. Ananias cuma begitu doang. Tugasnya cuma pergi ketemu yang bernama Saulus, nanti mendoakan. Habis itu selesai, namanya tidak pernah tercatat lagi di Alkitab. Tidak pernah lagi dilihat. Tetapi hidupnya membawa satu kemuliaan yang luar biasa. Dia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke jalan yang bernama jalan lurus. Nah, Anda pernah mikir enggak? Kenapa cuma urusan jalan lurus ditulis nama-nambahin Alkitab aja? Saya percaya setiap perkataan di Alkitab itu ada sesuatu yang kita bisa belajar. Ananias disuruh pergi ketemu Saulus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang mulai belajar mengikuti Yesus, dan dia berada di jalan lurus. Bukan di jalan belakang, bukan di jalan apa, jalan berliku-liku, jalan lurus. Bukan kebetulan Tuhan memerintahkan nama jalan lurus itu tercatat. Karena berbicara lurus. Kalau Anda dan saya mau hidupnya berubah terus, membawa dampak yang positif, hiduplah berada di jalan lurus. Jangan berliku-liku. Jangan biasakan berliku-liku. Kalau Anda ditanya, jawablah sesuai dengan pertanyaan itu. Anda mungkin telat ke sekolah, ditegur sama dosen. Ya. Bilang aja sederhana, sorry saya telat bangun. Cukup kalau memang Anda telat bangun. Jangan ya dos, sorry dos, semalam dos gini dos, semalam dos gini, tadi pagi dos gitu. Nggak perlu ngomong apa adanya. Anda yang mungkin telat ke kantor, ke tempat kerja, saco mungkin tegur. Wah sorry bos, sorry saco, istri saya itu. Sorry saco, suami saya, anak saya, nggak perlu. Kalau Anda memang telat, I'm sorry, gomenasai, saya telat. Jangan membiasakan berliku-liku. Anda real aja. Zaman sekarang ini yang dibutuhkan orang-orang yang real.
Jadi clear, jangan berliku-liku Anda. Pacaran Anda pun jangan berliku-liku. Ya, jangan ngajakin di tempat-tempat semak belukar, yang gelap-gelap, yang lurus aja. Ya. Jangan berliku-liku dengan segala macam. Ngomong sama anak-anak kita, ngomong apa adanya dengan terbuka. Lurus aja, jangan berliku-liku saudara. Itu akan memberikan kita kesempatan untuk terus diubahkan oleh Tuhan. Dia berada di jalan lurus, sedang berdoa. Kemudian kita lihat selanjutnya. Lalu ayat 17, loncat langsung. Ananias disuruh pergi ke sana, dia pergi. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Lalu Ananias menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu untuk datang kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, di sini baru ada janji dari Tuhan melalui Ananias, kamu akan melihat lagi. Selama 3 hari pertama dia buta, dia tidak tahu. Apakah dia bisa melihat lagi, dia nggak tahu saudara. Karena tidak ada janji dari Tuhan untuk Saulus bakal melihat. Tetapi Tuhan ingat dia, Tuhan ngomong melalui Ananias, kamu akan melihat lagi dan melalui penumpangan penuh dengan Roh Kudus. Step yang ketiga, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Penting bergaul dengan Roh Kudus, saudara. Pribadi yang diutus oleh Tuhan Yesus yang secara fisik berada di sorga, tetapi Roh Kristus ada bersama kita. Yang bersama kita itu adalah the Spirit of Christ. Jadi kita belajar berkenalan, belajar dituntun sama Roh Kudus terbuka. Kalau Anda diberikan sesuatu di hatimu, berhenti sebentar dan doa, Tuhan apa maksudnya ini? Tuhan tolong saya. Terkadang pagi hari Tuhan sudah memberitahu, hati-hati, jangan lewat sini, jangan lewat situ. Anda jangan sembarangan berdiam diri dan minta konfirmasi sama Tuhan. Belajar dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu akan mengubah kehidupan kita karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kita ini yang memampukan kita menghasilkan buah Roh Kudus. Buah Roh Kudus. Ada hubungan dengan Roh Kudus, karakter ilahi. Karakter ilahi yang saudara lakukan dan hasilkan bukan karena sekedar kita bisa, kita mampu, tetapi karena Roh Allah yang bekerja di dalam kita. Roh Allah bekerja di dalam Saulus sehingga mengubah hidupnya dan mengajarkan kebenaran demi kebenaran. Ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah sesuatu dari selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Roh Kudus yang memampukan kita melihat ke depan, saudara. Roh Kudus yang menolong kita. Lalu dikatakan ia lalu bangun dan dibaptis. Ia bangun dan dibaptis air. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Dari situ kita tahu bahwa Saulus terus berubah dan terus berubah. Dan kehidupannya membawa dampak yang sangat luar biasa. Dia bertemu dengan Tuhan. Dia melakukan apa yang dia tahu Tuhan sudah suruh dia lakukan. Kemudian dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kemudian dia memberi diri dibaptis. Ini awal-awal di mana dia hidupnya berubah terus. Tahun ini saudara. Bagi saudara yang ada di sini, bagi Anda yang mungkin belum dibaptis. Kalau Anda belum dibaptis air, sesuai dengan prinsip Alkitab, baptiso yaitu diselam, itu firman Tuhan. Kita di sini ada kolam baptisan, kita bisa lakukan. Harapan pastor, Anda bertindak memberi dirimu dibaptis ya.
Ada belum di tempat sini yang belum dibaptis? Ada? Maksud saya dibaptis benar-benar dibaptis di dalam air. Bukan sekedar dipercik, saudara ya. Saya tahu ada gereja yang mengajar Anda dipercik. Bukalah Alkitab, belajarlah bersama-sama. Kita mau melakukan sesuai dengan prinsip Alkitab. Ya. Beri dirimu dibaptis di dalam air. Karena baptisan itu menggambarkan penguburan. Dikubur. Ada yang mau dikubur cuma kepalanya doang? Kakinya, badannya ditaruh di luar. Jadi kepala Anda ditaruh di depan, kaki ini naik keluar. Mau? Kita akan jawab tidak mau. Ya, kita mau semua kita terkubur. Nah, baptisan itu lambang penguburan. Yesus dikuburnya di gua, ditutup. Nah, bagi kita by faith dengan iman dalam ketaatan, kalau dibaptis di dalam air dikubur sebagai penguburan. Nah, bagi saudara yang belum dibaptis, himbauan Pastor dalam firman Tuhan, beri dirimu dibaptis sebagai awal untuk perubahan demi perubahan di dalam kehidupanmu. Kelihatannya sederhana, tetapi ini firman Tuhan. Yesus aja memberi diri dibaptis sesuai dengan firman Tuhan dan dia dibaptis ya. Bukan berarti kita harus ke sungai Yordan, bukan saudara ya. Tetapi dibaptis di dalam air. Berikan dirimu dibaptis. Dan bagi Anda yang belum paham, Anda bisa kontak pastor langsung. Kita bisa belajar bersama-sama tentang baptisan air. Karena ini sebagai satu awal-awal seorang bernama Saulus ini berubah, saudara. Dia bertemu dengan Yesus, dia mulai belajar ngikuti apa yang dia tahu Tuhan suruh. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan salah satu yang dia tahu adalah orang Kristen dibaptis. Dia tahu tuh. Dan dia memberi diri dibaptis juga, saudara ya. Nah, siapa yang baptis? Tentunya walaupun tidak tertulis, Ananias lah yang membaptis dia ya. Nah, saudara, saya berharap, pastor berharap awal masih dalam bulan Januari kita masih suasana tahun baru, kita mau mengalami perubahan. Dan perubahan itu bukan cuma sekedar berubah, tetapi perubahan yang terus membawa dampak sehingga melalui kehidupan kita hari-hari ke depan, minggu-minggu, bulan-bulan ke depan ada buah-buah Roh Kudus, ada karakter ilahi yang saudara perlihatkan dan moga-moga orang bisa melihat Kristus melalui karakter ilahi, siapa tahu mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri berkata, saya akan tutup. Yesus sendiri berkata, di dalam Matius pasal 5 ada perkataan Yesus, biarlah perbuatan baikmu, yaitu karakter-karakter ilahimu, dilihat orang. Bukan untuk kita dipuji, tetapi supaya Bapakmu yang di sorga dipermuliakan. Haleluya. Praise the Lord. Kita mau melalui karakter yang terus dihasilkan, berkembang, karakter ilahi dan diperlihatkan dalam kehidupan kita. Orang-orang bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita bangkit bersama-sama. Haleluya. 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 Tuhan terima kasih. Kami berterima kasih kepada Engkau yang bekerja di dalam kami. Kami melihat dari firman-Mu, Saulus yang mengawali hidupnya di masa muda sebagai orang yang kejam. Orang yang selalu berpikir negatif. Orang yang penuh dengan hawa nafsu, nafsu membunuh, nafsu dengan kekejaman. Tetapi hidupnya menjadi satu berkat yang luar biasa. Oleh karena dia berjumpa dengan Yesus. Kami berterima kasih. Kami sudah menjumpai Engkau. Ada yang bertobat 5 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu.
Ada yang bertobat 40 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan kami dengan Engkau pada waktu kami bertobat. Tapi kiranya kami mau anugerah-Mu terus bekerja di dalam kami. Sehingga perubahan bukan cuma waktu dulu kami berjumpa dengan Engkau. Tetapi setiap hari kami berubah dan berubah. Kami mau Tuhan, kalau Tuhan berikan kami kesempatan hidup, baik kami yang masih muda atau mungkin kami yang sudah berumur banyak. Kalau Tuhan kasih kami kesempatan hidup, kami mau Tuhan terus mengembangkan karakter ilahi dan memperlihatkan karakter ilahi itu. Dan kalau boleh, hidup kami boleh dipakai oleh Engkau sehingga orang-orang boleh melihat, khususnya mereka yang belum percaya kepada Engkau boleh melihat Yesus lewat karakter ilahi yang kami perlihatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi bejana yang membawa dampak bagi sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi umat-Mu dengan anugerah Roh Kudus. Jamah umat-Mu untuk setiap hari kami boleh menjadi pribadi yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Mau melihat terang firman Allah yang menuntun kaki kami. Tolong juga Tuhan, kami boleh mau menjadi orang-orang yang melakukan apa yang Kau suruh. Baik mungkin yang sulit, by the grace of God kami mau melakukannya. Atau mungkin sesuatu yang sebenarnya gampang sekali. Kiranya kami juga mau taat dan mau melakukannya. Rasul Paulus cuma Saulus disuruh bangun dan pergi ke kota. Kalaupun ada suruhan yang kelihatannya sederhana, cuma pergi ke satu tempat, kiranya kami pergi ke tempat itu. Karena dari situ Engkau akan menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang lain. Tuhan terima kasih. Ajar kami untuk taat dengan perkara kecil. Sehingga Engkau mempercayakan kami perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Ke depan masih panjang. Kami tidak tahu ke depan. Tapi kami punya Tuhan yang melihat masa depan kami. Karena itu kami mau belajar dari awal-awal hari-hari di tahun 2023 ini. Yang masih panjang kami akan jalani. Kami nyatakan, tuntun kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Dan bawa kami Tuhan untuk melewati tempat-tempat yang Kau sudah tetapkan kami berada. Supaya kami boleh mengalami dan mengenal kasih-Mu yang dahsyat. Dan menjadi seorang yang pribadinya boleh membawa dampak bagi kemuliaan Tuhan. Kami berterima kasih. Kami hidup, diberikan kesempatan hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tuhan